Presiden Prabowo Subianto mengakui target pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahannya sebesar 8% akan menghadapi sejumlah tantangan. Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila. Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada awal pekan ini kembali menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada masa pemerintahannya. Meski demikian, Prabowo mengakui pencapaian target tersebut akan menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya yakni skor the incremental capital output ratio yang masih tinggi. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil. Saya tidak akan ulangi angka-angka, saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu I-Core, incremental capital output ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya kebocoran. Kepala negara menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan mencapai kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana dan penjaga kedaulatan ekonomi nasional. Karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan kepala daerah untuk menjalankan program pembangunan dengan prioritas yang jelas, realistis, dan berdampak langsung pada masyarakat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi arah pembangunan Indonesia melalui RPJMN 2025-2029, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia. Halo Mas Fitra, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Mas, terima kasih. Dan dalam menyambut tahun baru ini kita akan melihat secara historis nih, review konsistensi antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya pada pemerintahan terdahulu, khususnya dalam bidang perekonomian itu seperti apa? Apakah Anda melihat ini masih on the track kah, dan kemudian bagaimana dengan masa transisi di pemerintahan baru? Ya, jadi kalau kita melihat pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, ini mampu untuk membangun beberapa pilar-pilar yang krusial ya. Salah satunya adalah pilar infrastruktur. Kalau saya kemudian membagi 3 pilar penopang pembangunan, ya, selain infrastruktur, ada SDM dan juga ada institusi. Oke. Nah, yang kemudian sangat mencorong di pemerintahannya Pak Jokowi adalah bagaimana kita melihat pembangunan infrastruktur itu yang sangat signifikan, dan itu kemudian kita lihat juga bagaimana pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga seluruh Indonesia. Artinya kita membangun Indonesia bukan hanya membangun Jawa, Indonesia sentris dan tidak Jawa sentris. Nah, ini kemudian menjadi semacam landasan pacu yang baik ya untuk kemudian pemerintahan Pak Prabowo, karena PR-nya sebagian besar terutama dari sisi infrastruktur sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Tetapi biar bagaimanapun tentunya kita juga harus melihat bahwa pilar infrastruktur saja pertama tidak terlalu cukup gitu ya untuk kemudian menopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena tentunya tadi saya sebut ada minimal 3 pilar, ada pilar manusianya dan juga ada pilar institusinya. Oke. Sementara Pak Jokowi memang sangat signifikan dalam pembangunan pilar infrastruktur, cuma memang masih meninggalkan PR terutama di SDM dan juga institusi. Meskipun institusi ini juga kalau kita bicara mengenai reformasi institusi itu sudah juga banyak dilakukan ya inisiasinya di zaman Pak Jokowi ya, tetapi
tetapi kita akan melihat nanti ke depan Pak Prabowo mudah-mudahan bisa lebih fokus kepada pembangunan manusia dan juga kepada pembangunan institusional ya. Omnibus Law adalah salah satu juga warisan dari Pak Jokowi yang harusnya juga bisa dijalankan dengan baik oleh Pak Prabowo, karena sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana itu bisa sangat signifikan memberikan sinyal positif kepada para investor, tetapi belum ada langkah-langkah yang konkret ya, karena memang ya waktunya tidak cukup. Oleh karena kita melihat nanti bagaimana Pak Prabowo bisa melakukan itu. Tapi Mas Pras, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur tentunya ini agak sebagaimana yang saya sampaikan, kalau misalnya kita melandaskan pada pembangunan infrastruktur saja, maka pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam hal ini itu tidak akan sangat signifikan. Kita bisa melihat dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita exclude periode-periode pandemi cuma 5,07%. Yes. Artinya ya untuk bisa lebih dari 5% atau sebagaimana target Pak Prabowo 8%, itu ya butuh tidak sekedar pembangunan dari sisi satu pilar itu saja. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah juga ada beberapa proyek-proyek infrastruktur yang sekarang sedang berusaha untuk dievaluasi oleh Pak Prabowo karena dianggap itu terlalu besar anggarannya dan tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sehingga yang tadi juga disampaikan ada angka ICOR yang terus meningkat ya, karena beberapa pembangunan yang masih kurang gitu dalam aspek perencanaan, sehingga kemudian menampilkan inefisiensi di mana-mana, sehingga ini yang kemudian harus dihindari di masanya Pak Prabowo gitu, Mas Pras. Baik, nah kalau kita kaitkan dengan RPJMN 2025-2029 dengan beberapa pilar yang Anda katakan tadi, apakah ini nantinya akan ada proses evaluasi, kemudian bagaimana upaya-upaya untuk memperbaiki pilar-pilar yang tengah dibangun juga? Karena kan setiap pemerintahan ada satu concern tertentu begitu, ataupun menjadi satu target tertentu juga selama masa pemerintahan khususnya di Prabowo saat ini. Ya, saya kira evaluasi itu akan dilakukan terus-menerus ya, karena itu adalah bagian dari proses perbaikan pembangunan dan proses membangun Indonesia. RPJMN 2025 sampai 2029 juga kemudian berlandaskan apa yang sudah terjadi selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke belakang dan memperbaiki kondisi itu. Ya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, meskipun tadi pilar infrastruktur sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, tetapi dalam hal ini infrastruktur masih terus dijalankan ya, tetapi dengan fokus yang lebih terbatas gitu ya, ke sektor-sektor tertentu ya, minimal ada 6 sektor ya. Kemudian yang kemarin saya coba bangun dan kemudian berdiskusi dengan Bappenas, ada water sanitation, ada kemudian dari sisi energi, kemudian ada transportasi, ada housing ya, dan ada ICT. Nah, ini semua menjadi fokus pilar pembangunan infrastruktur ke depan. Berapa kebutuhan investasi yang dibutuhkan ya untuk kemudian menjalankan atau membangun sektor-sektor itu demi menopang pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hitungan saya itu setidak-tidaknya kita butuh 10.000 triliun Mas Pras untuk kemudian bisa membangun itu, untuk bisa kemudian tercapai target ideal 8% pertumbuhan ekonomi itu. Dan yang bisa dipenuhi dari dalam negeri hanya 3.000 sampai 4.000 triliun maksimum. Sehingga 6.000 sampai 7.000 triliunnya itu memang harus berdasarkan dari faktor eksternal. Dan oleh karenanya saya melihat bagaimana anjang sana Pak Prabowo ke beberapa tempat ya, ke China, ke Amerika Serikat ya, kemarin ke KTT APEC, ke KTT G20, itu juga kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses untuk kemudian memberikan sinyal-sinyal pembangunan tadi kepada investor asing. Dan kemarin saja kita sudah kemudian melihat bahwa ada komitmen sekitar 18,5 billion US dollar, dan itu merupakan salah satu indikasi yang positif ya untuk kemudian keberlangsungan outward looking strategi pemerintah Indonesia ke depan. Itu dia. Yang ditunggu adalah bagaimana realisasi investasi yang sudah dilakukan ataupun tadi anjang sana yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya ke sejumlah negara, dan kita lihat apakah tahun 2025 itu sudah ada yang menancap satu atau dua dari realisasi investasi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Fitra dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia rentang tahun 2014 sampai dengan 2023. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan. Ya, rata-rata memang masih di kisaran 5% untuk pertumbuhan Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Kemudian
Kita lihat ICOR dan juga pertumbuhan ekonomi seperti apa perbandingannya. Ini data dari tahun 2017 sampai dengan 2023, 2020 karena kita tahu ada pandemi, kita ya itu cukup dalam begitu ya, minus 15,09% untuk ICOR, sementara pertumbuhan ekonomi kita minus 2,07%. Dan di tahun lalu 2023 atau tepatnya 2 tahun lalu 6,33% untuk ICOR, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,05%. Dan selanjutnya bagaimana dengan realisasi investasi? Ya, data terakhir per tahun 2023 tercatat 1.418,9 triliun rupiah. Memang kecenderungannya naik begitu ya trennya untuk realisasi investasi di Indonesia. Kemudian target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 ini adalah 5,3%, tahun 2026 6,3% hingga 2029 menjadi 8%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Peter Faisal, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Peter, dengan beberapa data tadi yang sudah Anda sampaikan, kemudian dengan beberapa sektor-sektor ataupun pilar-pilar yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto begitu, sementara di sisi lain butuh 10.000 triliun, sementara ya kemampuan kita ataupun target penerimaan negara kan 3.000 triliunan begitu, sehingga sisanya harus kita datangkan tadi dari bentuk investasi asing ataupun domestik. Anda melihat bagaimana dengan potensinya sendiri. Sementara tahun 2025 ini juga kan kita harus membayar utang yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan. Ya, jadi memang dari sisi kapasitas fiskal kita sangat terbatas ya, dan kita juga dibatasi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 yang membatasi defisit kita tidak boleh lebih dari 3%, Yes. dan kemudian debt to GDP ratio tidak boleh lebih dari 60%. Ya. Nah, itu yang menjadi pembatasan-batasan sehingga akhirnya APBN kita pun tidak bisa kita gunakan semena-mena, dan oleh karenanya kalaupun dari sisi domestik itu tidak semuanya dari APBN kan, itu juga kemudian diharapkan juga ada peran swasta domestik. Nah, tetapi tentu porsi paling besar untuk kebutuhan pembangunan itu berasal dari external factors, luar negeri ya. Oke. Nah, sehingga bagaimana ya, pertanyaannya apakah duitnya ada? Apakah duitnya kemudian bisa mengalir ke sini? Yes. Sama kalau kita pertanyaan pertama, apakah duitnya ada? Ada sih sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya China sendiri itu kan sudah mendamping obligasi dari US ya, yang dulu tahun 2018 kepemilikannya sekitar 1,1 sampai 1,2 triliun US dollar, sekarang tinggal 700 sampai 800 billion US dollar. Oke. Nah, uangnya itu mau dikemanakan? Uangnya itu sebenarnya digunakan untuk paket stimulus dari China sendiri untuk the next 5 years. Setidak-tidaknya 1,4 triliun US dollar itu digunakan untuk pembangunan ekonomi China, dan itu setara dengan 1 tahun GDP kita. Nah, Oke. nah sekarang apakah kita bisa dapat uang itu? Nah, dari simulasi saya minimal kita bisa dapat 5%-nya saja. Ya, kalau kita konversi dalam rupiah tadi 1,4 triliun US dollar sekitar 22.400 triliun rupiah ya, itu kita bisa dapat 5%-nya sekitar 1.000 sampai 1.200 triliun, itu sudah merupakan 16% dari kebutuhan tadi dari external factors yang sekitar 7.000 triliun. Ya. Nah, ya, sisanya dari mana nih? Bisa dapat dari Amerika Serikat, bisa juga dapat dari BRICS, atau yang juga sekarang untapped adalah negara Timur Tengah. Ya. Ya, ini yang menurut saya potensinya juga luar biasa. Tinggal sebenarnya kalau kita melihat ada banyak sekali komitmen. Tetapi bagaimana realisasinya? Duitnya ada, komitmennya juga ada, ya. Tetapi bagaimana realisasinya? Ini yang kemudian menjadi PR kita ke depan. Karena kemarin dari Anjang sana itu dapat 18,5 billion US dollar misalnya, itu baru sisi komitmen. Tapi apakah itu bisa betul-betul masuk ke Indonesia? Nah, itu pertanyaan besarnya. Karena sebagai contoh ya, kemarin Johnson Huang ke Indonesia itu ngasih ceramah, makan gold tick di Blok M. Oke. Tetapi pas di Vietnam dia tanda tangan MOU. Ya, kita nggak dapat duit. Cuma dapat pencitraan dari Johnson Huang saja karena memang memposisikan kita sebagai market. Tapi kemudian arah investasi justru ke Vietnam. Nah, ini yang kemudian harusnya kita mawas diri ya. Kita juga harus bisa melihat Vietnam. Kenapa Vietnam bisa seperti itu? Bisa menangkap semua peluangnya. Gitu. Apa yang dilakukan Indonesia itu dilakukan Vietnam kebalikannya, gitu kan? Kenapa mereka bisa seperti itu? Memang kadang-kadang nggak apple to apple membandingkan dengan Vietnam karena pemerintahan mereka yang lebih sentralistik ya, demokrasi tapi sentralistik ya, atau bisa dibilang otoritarian. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa efisiensi dari sisi birokrasi itu bisa menghasilkan hal-hal yang baik, gitu kan? Salah satunya adalah tadi sinyal-sinyal positif untuk para investor untuk masuk ya. Nah, sementara kita sekarang dari era yang kita hadapi sekarang adalah friendshoring, bagaimana Amerika Serikat berkongsi dengan Eropa, China berkongsi dengan Rusia dan juga teman-temannya.
mereka saling tidak berkompromi atau saling tidak bertemu antara satu dengan yang lain ya, Ya. antara Amerika dengan China dan juga teman-temannya. Tetapi ASEAN dalam hal ini berada di tengah-tengah. Nah ini seharusnya menjadi modalitas kita. Cuma yang paling bisa memanfaatkan modalitas itu adalah sekali lagi Vietnam, gitu kan. Dulu pernah terjadi tahun 2016 juga ketika ada trade war, Ya. itu yang paling bisa memanfaatkan Vietnam. Sekarang juga di era friendshoring, yang juga kemungkinan juga nanti akan ada trade war karena Trump juga terpilih lagi. Ini dalam beberapa simulasi yang paling diuntungkan adalah Vietnam. Nah, Ya, kita harus ya. bisa belajar dari Vietnam. Oke. Kalau dulu kita belajar dari China, ya sekarang Vietnam sudah menjadi mini China di ASEAN. Ya, kita harus belajar kenapa mereka bisa menangkap peluang-peluang itu, dan itu menjadi PR terbesar kita. Nah, Mas. dengan kondisi fundamental ekonomi kita lah, bagaimana kita tahu PMI manufaktur kita yang sedang mengalami kontraksi, kemudian penurunan kelas menengah, penurunan daya beli masyarakat, kemudian Anda melihat bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita yang juga terus mengalami tekanan sudah di 16 ribuan. Anda melihat apakah ini bisa menjadi satu pijakan yang kuat bagi para investor begitu untuk melihat bagaimana pangsa pasar domestik kita kah, atau mereka menanamkan investasi hanya membangun pabrik kemudian melakukan eksportasi lagi ke pasar mereka di luar negeri. Ya, pelajarannya adalah ekonomi kita sangat tergantung momentum. Ya, bagaimana di tahun 2024 ya, kita di kuartal 1 bisa tumbuh 5,11%. Kenapa? Karena ada aktivitas spending dari pemerintah yang lumayan signifikan, front loading, dan Oke. juga ada festivities, dan bahkan di semester pertama tahun 2024 itu banyak sekali liburannya. Nah, itu menjadi pelajaran ya buat kita, kok bisa pertumbuhan ekonomi di era itu di atas 5% ya, bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi 10 tahun. Oke. Nah, oleh karenanya kita juga bisa melihat momentum berikutnya ya di awal tahun ini ya, start strong lah istilahnya. Oke. Bagaimana juga di PMI manufacturing di bulan Desember, Mas Pras, baru saja diumumkan hari ini bahwa PMI kita di bulan Desember sudah 51,6 Ya. ya. Udah di atas ya, dalam posisinya yang 5 bulan terakhir itu terus tertekan, Betul. Desember naik. Kenapa? Nah, salah satunya karena ada aktivitas ekonomi seasonal memang, tapi aktivitas ekonominya itu harus diciptakan terus-menerus sepanjang tahun, gitu kan. Nah, Oke. oleh karenanya itu yang kemudian harus menjadi dasar pemikiran pemerintah ke depan. Ya, setidaknya nanti untuk awal tahun ini kita sudah lumayan aman, Mas Pras. Kenapa? Pertama, PPN itu nggak jadi naik ya, fokusnya ke PPNBM aja. Oke. Terus yang kedua, paket stimulus tetap jadi ya, 265 triliun. Juga fokus ada 38,6 triliun betul-betul di kelas menengah dan Oke. industri padat karya. Itu merupakan satu lentingan yang menurut saya lumayan baik di QE1. Ya, Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk kemudian menjaga ya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 itu tetap terjaga atau setidaknya tidak turun ya sepanjang tahun ya. Kalau itu kita bisa lakukan, maka ya saya rasa pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata ya 10 tahun terakhir itu masih bisa kita raih ya, setidaknya di tahun 2025 ini. Meskipun mungkin ya tadi kalau kita lihat dari sisi target Bappenas ya lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi makro dari pemerintah yang 5,2%. Tapi ya kalaupun kita ingin mencapai langit, kalau terjatuh pun masih berada di atas bintang-bintang begitu kan, Mas Pras. Iya, iya. Itu yang disampaikan Pak Prabowo juga. Ya Oke. nggak apa-apa kita capai tinggi-tinggi, tetapi kalau nggak tercapai ya minimal kita lebih tinggi dibandingkan dengan target yang biasa gitu. Itu yang menjadi idenya, Mas Iya, Pras. menarik kalau Anda bicarakan tadi bicara mengenai demokrasi Indonesia, di mana tidak sentralistik lah ya. Nah, lantas bagaimana konsep kemandirian ekonomi daerah begitu yang juga dicanangkan oleh pemerintah begitu, membangun ekonomi dari desa ke kota, kemudian Anda melihat bagaimana dengan RPJMN 2025-2029 tadi itu apakah bisa mandiri, bisa lepas daerah-daerah dari ketergantungan yang tinggi terhadap adanya dana transfer ke daerah dan lain-lain begitu? Ya, saya rasa memang ini merupakan suatu PR yang besar ya, karena memang variasi kepemimpinan daerah ya antara satu daerah dengan daerah lain itu cukup tinggi gitu Oke. kan. Ada yang memimpin daerah yang berkualitas, ada yang tidak. SDM-nya pun begitu, SDM birokrasinya. Ada yang SDM birokrasi PNS-nya, ASN-nya itu yang baik, ada yang tidak juga gitu kan. Nah, ini menjadi Oke. PR besar. Sehingga yang menjadi PR atau tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini adalah membuat level of playing field-nya sama ya untuk daerah-daerah. Minimal dalam pembangunan infrastruktur dasar itu yang kemudian dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian daerah-daerah ini bisa kemudian berkompetisi ya untuk mencari atau mendapatkan aspek-aspek ekonomi yang krusial untuk pembangunan ekonomi daerah mereka. Tanpa ada fasilitas dasar itu ya level playing field tidak sama, semuanya akan tergerus atau terpusat ke Jawa juga karena investor pengennya investasi di Jawa.
Tapi kalau misalnya infrastruktur dasar itu sudah dibangun di level daerah, maka pemerintah daerah bisa kemudian berlomba-lomba untuk memberikan sinyal-sinyal positif itu. Potensinya ada. Saya pernah membuat potensi investasi seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya terusan di Jawa, ada banyak hal-hal yang bisa diraih di luar Jawa, tetapi tentu PR terbesarnya adalah bagaimana membangun infrastruktur dasarnya. Gitu, Mas. Optimisme Anda sendiri ke depan mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran untuk bisa membangun ekonomi kita begitu pijakan yang cukup kuat. Sudah sedikit melegakan PPN tadi yang Anda katakan 12% hanya berlaku untuk yang barang mewah, kemudian masih ada insentif di sana. Apakah ini bisa menjadi penyemangat baru lagi nih untuk lihat ekonomi nasional dari tingkat masyarakat, kemudian dunia usaha dan pemerintah juga? Ya, saya rasa ini merupakan satu hal yang sangat baik sekali ya ketika kita memulai tahun ini dengan semangat yang signifikan ya dari pemerintah yang untuk kemudian membangun Indonesia bersama-sama masyarakat karena pemerintah dalam hal ini mampu melihat aspirasi dari masyarakat dan mampu membersamai masyarakat untuk membangun ekonomi. Dalam hal ini fokus juga kepada sektor konsumsi yang selama ini selama setahun terakhir tahun 2024 itu cukup tertekan. Betul. Ini sudah menjadi satu sinyal positif Mas Pras sehingga kita saya rasa tidak hanya start strong di tahun 2025 tapi kita juga punya peluang untuk finish strong. Jadi memulai dengan kuat, finish dengan kuat juga tahun 2025 ya. Ini kan adalah suatu tanggung jawab bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakatnya. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator optimisme dari masyarakat, kalau disurvei selalu ya setiap tahun bagaimana Anda memandang tahun depan selalu dimulai dengan optimisme. Nah itu merupakan modalitas juga karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang biasanya optimis gitu ya. Tapi tapi ini juga menjadi masalah juga kalau misalnya realitasnya itu terlalu jauh gitu ya dengan optimisme, maka ini juga akan mencederai ya perasaan dan semangat masyarakat ke depan. Nah ini yang harus dijaga oleh pemerintah selama setahun ke depan. Baik, itu dia analisis yang luar biasa sekali menghadapi tahun 2025, optimisme yang masih tetap terbangun begitu ya dari sisi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan dalam jangka 5 tahun ke depan untuk bagaimana menuju pembangunan ekonomi Indonesia ataupun pertumbuhan kita sampai di 8%. Mas Fitra, terima kasih banyak ini atas kehadiran analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Happy New Year, Mas. Sama-sama Mas Pras, Happy New Year. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.